Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebagai seorang manusia, saudara, kita banyak hal yang mampu kita lakukan. Tetapi kita harus menyadari bahwa ada banyak hal yang kita tidak mampu lakukan di dalam hal-hal yang sifatnya lahiriah. Saudara, bagaimana dengan perkara rohani? Saudara, manusia tidak sanggup untuk mencapai hal-hal yang rohani. Saudara, hal-hal rohani semata-mata hanya pemberian Tuhan di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu, saudara, kita harus membuka hati kepada Yesus Kristus supaya kita bisa hidup di dalam hidup rohani yang Tuhan sediakan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Pernahkah saudara mengetahui tentang lumpur hisap? Saudara, lumpur hisap ini sangat berbahaya sekali bagi mereka yang terjatuh ke dalamnya. Karena mereka yang terjatuh ke dalamnya akan sangat sulit sekali untuk keluar dari lumpur hisap tersebut. Alih-alih lepas dari lumpur hisap, semakin berusaha, mereka semakin terjerumus ke dalamnya sampai mereka binasa. Saudara, ini adalah gambaran secara lahiriah dari kenyataan rohani bahwa ketika kita berusaha dengan kekuatan lahiriah kita untuk melepaskan diri dari perhambaan hukum, malah semakin kita terjerumus ke dalamnya karena kita adalah hamba dosa, tidak memiliki kemampuan untuk melepaskan diri dari kutuk hukum tersebut. Saudara, usaha manusia menjadi sia-sia. Itulah mengapa, saudara, kita membutuhkan Kristus dan karyanya yang ia lakukan di atas kayu salib. Menanggung dosa kita, menanggung kutuk, menanggung tuntutan hukum Taurat, supaya melepaskan kita dari perhambaan hukum tersebut. Dan perhambaan dosa tentunya. Saudara, mari kita membaca Galatia pasal 4 ayat 21 sampai 31. Katakanlah kepadaku, hai kamu yang mau hidup di bawah hukum Taurat. Tidakkah kamu mendengarkan hukum Taurat? Bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai dua anak, seorang dari perempuan yang menjadi hambanya dan seorang dari perempuan yang merdeka. Tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakan menurut daging, dan anak dari perempuan yang merdeka itu oleh karena janji. Ini adalah suatu kiasan, sebab kedua perempuan itu adalah dua ketentuan Allah, yang satu berasal dari Gunung Sinai dan melahirkan anak-anak perhambaan, itulah Hagar. Hagar ialah Gunung Sinai di tanah Arab, dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Tetapi Yerusalem sorgawi adalah perempuan yang merdeka, dan ialah ibu kita. Karena ada tertulis, bersukacitalah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan, bergembira dan bersorak-soraklah, hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin, sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Dan kamu saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak adalah anak-anak janji. Tetapi seperti dahulu, dia yang diperanakan menurut daging, menganiaya yang diperanakan menurut roh. Demikian juga sekarang ini. Tetapi apa kata nas kitab suci? Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya. Sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu. Karena itu saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus menjelaskan relasi hukum Taurat dan iman kepada Kristus dengan cara yang lain sebagaimana dikisahkan di dalam Perjanjian Lama, yaitu Abraham dan Sarah, dan Abraham dan Hagar. Saudara, Ismail adalah anak Hagar. Saudara, Ismail adalah hasil usaha manusia atau hasil usaha daripada Abraham. Dan Ismail tetap adalah hamba karena ibunya adalah hamba. Sedangkan Ishak yang juga adalah anak Abraham tetapi dari Sarah, itu adalah anak dari janji Allah. Maka ia adalah seorang anak yang merdeka. Saudara, hal ini menggambarkan bahwa kita yang hidup bersandar janji Allah, maka kita menjadi anak-anak Allah
yaitu orang-orang yang merdeka, bukanlah hamba. Tetapi seseorang yang hidup bersandarkan kekuatan manusia untuk dimerdekakan melalui usaha hidup berdasarkan hukum-hukum Allah, maka ia tetap diperhamba karena dia adalah seorang yang berdosa. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Saudara, yang pertama, saudara, usaha manusia untuk mendapatkan berkat yang kekal dari Tuhan berdasarkan usaha manusia dengan melakukan hukum Taurat itu adalah kesia-siaan. Sebab berkat kekal dari Tuhan adalah atas mereka yang berpegang kepada janji Tuhan. Saudara, firman Tuhan yang kita baca hari ini dikatakan, bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai 2 anak, seorang dari perempuan yang menjadi hambanya dan seorang dari perempuan yang merdeka. Tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakan menurut daging, dan anak dari perempuan yang merdeka itu oleh karena janji. Saudara, kita tahu bahwa Sarah tak kunjung punya anak. Maka Sarah memberikan usul kepada Abraham supaya mengambil Hagar hambanya itu supaya memperanakan bagi Sarah seorang anak. Saudara, ini adalah usaha manusia, bukan berdasarkan janji Allah. Janji Allah adalah keturunan daripada Sarah, bukan keturunan hamba. Saudara, keturunan Hagar adalah Ismail. Saudara, bagaimanapun Ismail tetap adalah hamba, bukan anak daripada Abraham. Seperti anak perjanjian itu. Sehingga saudara-saudara, Ismail tidak bisa mewarisi apa yang Allah telah janjikan. Hanya Ishak yang berdasarkan janji Allah diberikan kepada Abraham yang bisa mewarisi janji Allah. Saudara, di sini memberitahukan kepada kita bahwa usaha manusia tidak akan mewarisi berkat kekal daripada Tuhan. Semua bergantung kepada janji Allah. Saudara, di situ kita mengerti bahwa berkat kekal itu adalah kasih karunia. Kasih karunia itu berdasarkan janji Allah, di mana Allah yang melakukan segala sesuatu, bukan berdasarkan rekayasa manusia. Saudara, di situ Rasul Paulus memberitahukan kepada kita bahwa hanya melalui Kristus kita bisa mendapatkan hidup yang kekal. Saudara, tanpa Kristus, kalau kita ingin hidup dengan kekuatan kita, dengan perbuatan baik kita, melakukan ritual-ritual kita, mencoba hidup berdasar hukum-hukum Allah, maka saudara, kita tetap di bawah perhambaan. Kenapa? Karena kita sesungguhnya adalah hamba, yaitu hamba dosa. Kita tidak sanggup lepas daripada perhambaan hukum itu. Kita tidak pernah bisa menjadi anak-anak Allah, kecuali ketika Kristus menjadikan kita anak-anak Allah. Yang kedua, saudara, berkat sorgawi adalah bagi setiap orang yang sadar ketidakberdayaannya. Dan ia datang percaya kepada Yesus Kristus. Saudara, firman Tuhan berkata, tetapi Yerusalem sorgawi adalah perempuan yang merdeka, dan ialah ibu kita. Karena ada tertulis, bersukacitalah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dan bersorak-soralah, hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin, sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Dan kamu saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak adalah anak-anak janji. Saudara, menarik sekali apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa bersukacitalah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan, bergembira dan bersorak-soralah, hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin, sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Saudara, pada zaman lalu sekali saudara, yaitu pada zaman Abraham, saudara-saudara tidak punya anak, itu bagaikan kutuk yang mereka alami. Menjadi seorang istri yang mandul, saudara-saudara, itu merupakan hal yang sangat memalukan. Tetapi Alkitab berbicara yang berbeda. Saudara, apa maksud firman Tuhan? Maksud firman Tuhan adalah, firman Tuhan ingin menyadarkan kita bahwa kita membutuhkan kasih karunia Tuhan. Saudara, kasih karunia Tuhan itulah yang memungkinkan manusia bisa diselamatkan. Dan saudara, kasih karunia Tuhan adalah bagi orang-orang
yang disadarkan bahwa dirinya tidak berdaya. Dan dia hanya berkata, Tuhan tolong saya. Saudara, kepada orang-orang seperti ini, kasih karunia Tuhan mereka alami. Dan saudara, untuk itulah saudara, mereka harus dicelikkan mata rohani mereka oleh pertolongan daripada Roh Kudus. Sehingga orang bisa celik rohani baru menyadari bahwa dirinya adalah binasa. Hanya melalui percaya kepada Yesus Kristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika seseorang menganggap bahwa Kristus tidak cukup, dia harus melakukan hukum-hukum Allah, melakukan ritual-ritual, harus berbuat yang baik untuk mendapatkan dirinya dibenarkan. Maka sesungguhnya saudara, dia tidak dalam keadaan menyadari betapa dia tidak berdaya. Saudara, dia tetap merasa dia sanggup. Saudara, terhadap orang-orang seperti ini, maka orang tersebut jauh daripada kasih karunia Allah. Saudara, kasih karunia Allah adalah bagi mereka yang sadar siapakah diri mereka. Dan mereka berseru hanya kepada Tuhan. Mohon Tuhan tolong supaya menyelamatkannya. Saudara, berkat rohani itu tidak pernah bisa digapai oleh kekuatan lahiriah. Berkat rohani tidak dapat pernah bisa digapai dengan ritual-ritual. Berkat rohani tidak pernah bisa digapai dengan segala usaha manusia. Karena hal rohani berbeda dengan hal jasmani. Hal rohani itu kita membutuhkan karya Tuhan di dalam Kristus. Ketika dia mati bagi kita dan kita percaya kepada dia dan dia memberikan kita Roh Kudus. Sehingga kita boleh menikmati hal-hal rohani yang Tuhan karuniakan kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mencelikkan mata rohani kami. Bahwa usaha manusia untuk menggenapi janji Tuhan tetaplah gagal. Karena kami semua berada di bawah perhambaan dosa. Sehingga kami tidak sanggup melepaskan diri. Ya Tuhan, terima kasih. Hanya melalui janji Tuhan, maka kami boleh menjadi anak-anak Allah. Yaitu orang-orang yang menjadi ahli waris kerajaan Allah, yang menjadi orang-orang yang memiliki keselamatan yang pasti di dalam Kristus. Tuhan, biarlah kami menghargai apa yang Tuhan kerjakan dan kami hidup secara rohani. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.